Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya mau bahas ini dia, pohon bahan bonsai murbei. Nah, ini pohonnya seperti ini. Tidak sengaja saya temukan waktu saya jalan ke puskesmas di dekat daerah rumah saya. Nah, seperti ini buahnya yang sudah matang. Nah, yang setengah matang warnanya putih agak ke pingan. Nah, kalau yang masih muda banget itu putih, dan kalau yang masih kecil itu hijau. Untuk tekstur batangnya sendiri seperti ini, seperti tekstur batang pohon beringin ya, mirip sekali, hanya warnanya saja yang ini agak kecoklatan. Bagi yang belum tahu, murbei memiliki nama ilmiah Morus, adalah sebuah genus yang terdiri 10-16 spesies pohon tertentu yang asli berasal dari daerah panas, sedang, dan subtropis, yaitu di Asia, Afrika, dan Amerika. Namun mayoritas spesies asli berasal dari Asia ya. Untuk pohon ini bisa dijadikan rekomendasi bahan bonsai ya. Bisa dibuat bonsai pohon ini. Tadinya saya niat mau cangkok, cuman karena yang pertama males ribet bolak-baliknya, kita harus siram kalau media cangkoknya itu kering. Yang kedua itu ada bapak-bapak tadi ngasih tahu ke saya kalau Mas, pohon murbei ini gampang hidup kok, ditancap aja dia hidup, yang penting dijaga kelembapannya. Nah, oke. Setelah saya dengar penjelasan seperti itu, akhirnya saya putuskan untuk menseteknya. Nah, untuk tekstur daunnya sendiri itu seperti daun beringin podi. Buat teman-teman yang belum tahu, silahkan googling beringin podi. Namun ini di ujung-ujungnya agak bergerigi ya, agak bergerigi. Kalau beringin podi itu enggak. Nah, untuk budidaya bisa dari stek, biji, okulasi, dan lain sebagainya. Pohon murbei ini berasal dari China ya, yang sangat gencar di budidaya di tahun 80 akhir sampai tahun 90-an awal. Nah, ini saya mengambil cabang yang ini ya, yang untuk saya stek, nanti saya bawa pulang untuk mempermudah pembawaan. Nah, akhirnya saya potong menjadi 3 bagian supaya lebih mudah dalam pembawaan. Untuk manfaat, nah, pohon murbei ini banyak khasiatnya ya. Yang pertama, dari daunnya bisa membantu pengobatan pusing, disenteri atau mencret, mendukung fungsi hati, menjaga keremajaan kulit, gejala batuk, pilek, memperkuat darah, mengobati kolik, dan memperkuat mata. Nah, itu untuk daunnya. Dan banyak juga dipakai untuk pakan ternak ulat sutra ya. Biasanya itu menggunakan daun pohon murbei. Nah, ini saya sudah sampai rumah, akhirnya saya coba seleksi cabang yang ingin saya setek. Ketika sampai di rumah saya kaget ya, karena tekstur daunnya itu langsung mengering, kembali mengingatkan saya pada bahan bonsai saya yang seminggu lalu saya setek, yaitu bahan bonsai loa. Sama karakternya seperti itu. Ketika saya potong, tidak butuh beberapa lama
dia cepat mengering daunnya. Nah itu tadi saya tunjukkan mata tunasnya ya. Nah jika kalian masih bingung arah atas dan bawahnya, cukup kalian lihat mata tunasnya. Mata tunasnya seperti mata tunas pohon bambu, mirip sekali, cuman ini lebih kecil ya. Apabila dia mata tunasnya mengarah ke atas, itu tandanya sisi atasnya mengarah ke situ ya. Nah ini saya melakukan pengupasan kulit kambium bagian bawahnya ya, agar tidak rusak pada saat ditancap di pasir. Nah untuk medianya sendiri rencananya saya menggunakan pasir Malang ya, pasir Malang 2 dan sekam bakarnya itu 1, jadi 2:1. Untuk setekan seperti biasa, seperti yang sudah saya bahas, itu tidak boleh memakai pupuk apapun itu, pupuk kandang maupun pupuk kimia, jangan dulu ya. Ini saya lakukan proses pengupasan kulit kambium. Nah setelah selesai saya menyiapkan 2 siung bawang merah. Sebenarnya 1 saja cukup, cuman untuk memastikan ya, jaga-jaga kalau kurang. Nah ini saya melakukan pengolesan di ujung bekas tadi pengeratan ya, kurang lebih 1 cm atau 1,5 cm kita oleskan di bagian kulitnya ya. Untuk bawang merah ya, kita semua bisa tahu kandungannya ya, yaitu kandungan B1 sangat tinggi, yang mana B1 itu sangat dibutuhkan sekali untuk proses perangsangan akar agar cepat keluar. Nah setelah saya melakukan pengolesan menggunakan bawang merah di sisi bawahnya, nah sekarang bagian sisi atasnya saya olesi menggunakan salep kambium agar mengurangi penguapan ya. Walaupun nanti akan saya sungkup, tetap harus berjaga-jaga ya, takutnya ada penguapan berlebih sehingga menjadikan batang stek kita cepat mengering. Untuk pohon murbei banyak kita jumpai ya di Indonesia, khususnya di tanah Jawa itu banyak sekali tumbuh. Nah ini saya menyiapkan galon bekas ya, air mineral yang sudah tidak terpakai, dan sudah saya pastikan kalau di dalamnya itu belum dipakai untuk menampung apapun ya, jadi benar-benar habis dipakai air mineral, habis airnya lalu saya gunakan. Karena terkait sterilisasi ya, kalau nggak steril itu biasanya dalam proses penyukupan itu mempengaruhi indikasi adanya jamur di batang steknya ya. Nah, ini saya melakukan pengguntingan. Untuk manfaat buahnya, kalau tadi kan daunnya, untuk manfaat buahnya itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan ya, karena buah murbei mengandung serat yang dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan, yaitu kayak akan antioksidan dan meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Nah ternyata banyak juga ini manfaatnya ya buat kesehatan. Nah itu tadi ya, galon bekasnya bagian bawah saya sudah lubangi agar air tidak menggenang, agar air langsung poros terbuang ke bawah. Nah ini saya siapkan pasir yang satu jenis pasir bernomor 2 untuk bagian dasar. Nah ini saya kasih yang nomor 2, dan untuk yang nomor 1 itu untuk yang bagian atasnya.
sebenarnya terserah kalian mau pakai pasir yang halus semua pun tidak masalah, cuman saya agar lebih efektif ya, yang bawah saya kasih yang agak kasar, yang nomor 2. Sebenarnya ada lagi yang nomor 3 atau nomor 4, cuman itu terlampau lebih kasar, takutnya mempengaruhi proses akarnya keluar ya, jadi menghambat. Nah, ini saya siapkan beberapa tatakan bekas makanan kemasan ya, yang air-air ini banyak beredar. Itu banyak sekali yang tidak terpakai, daripada dibuang akhirnya saya manfaatkan untuk alas program akar stekan. Ini saya letakkan. Jadi selain untuk program akar agar akarnya tumbuh keliling dan tidak menunjang ke bawah ya, tidak menusuk ke bawah, makanya saya sediakan tatakan ini. Nah, ini saya sudah melakukan peletakan ya, karena saya tadi seleksi atau ngambil cabangnya sangat banyak sehingga gap atau jaraknya itu sangat dekat-dekat ya. Nah, ini saya tambahkan pasir agar lebih kuat ya, tidak mudah goyang, karena tadi saya memakai alas, dari alas ke atas itu cuma 1 cm, akhirnya saya putuskan untuk menambah pasirnya. Nah, ini saya sudah cuci pasirnya menggunakan air biasa. Kenapa saya cuci? Yang tadi pun saya cuci ya, saya cuci seperti mencuci beras, dikarenakan ketika kita melakukan stek batang pohon apapun itu dengan metode sungkup, itu diusahakan semua media atau semua objek yang terlibat di dalamnya itu steril ya. Salah satunya saya dengan mencuci pasir malang sebelum saya gunakan ya. Nah, ini saya meletakkan pasir. Itu saya siapkan sambungan ini ya, galon air mineral yang sudah tidak terpakai. Nah, ini saya melakukan penyemprotan menggunakan cairan B1 dengan takaran 1 tutup botol B1 yang 500 ml itu sama dengan 1-2 liter air, perbandingannya seperti itu. Nah, ini karena saya kesulitan untuk merapihkan pasirnya, karena kalau pakai tangan itu nyenggol ya, sangat sempit gapnya, akhirnya saya menggunakan tangkai yang kecil untuk merapihkan. Setelah ini penyemprotan B1 selesai, step selanjutnya tinggal kita taruh di tempat yang teduh, tidak terkena matahari secara langsung. Sebenarnya kena boleh, tapi disarankan itu matahari pagi dari terbit sampai jam 8 ya. Itu masih dianjurkan karena di jam-jam segitu sangat dibutuhkan juga untuk kehangatan sehingga proses tumbuh akarnya bisa lebih cepat. Nah, saya tidak menganjurkan ya di bawah sinar matahari di jam 9 ke atas karena bisa penguapan berlebih. Oke, sekian penjelasan dari saya. Ikuti part
selanjutnya di channel Baba Bonsai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.